Kita seringkali kalau Tuhan janji kan kita pikir, but how is that going to happen? Tepatnya bagaimana itu bisa terjadi? Urapi kami Tuhan, mata rohani kami, bukan mata jasmani kami, sehingga kami bisa melihat apa yang mata jasmani kami gagal melihatnya, yaitu pertolongan-Mu Tuhan Yesus segera datang. Kami percaya ya Tuhan, janji-Mu pasti digenapi. Iman kami karena mendengar, bukan karena melihat Tuhan. Tuhan Yesus ubahkan pikiran kami yang salah akan satu dua hal dalam hidup ini, agar kami selaras dengan firman-Mu dan pengajaran-Mu. Sampaikan sabda-Mu yang menghidupkan, firman-Mu yang memerdekakan Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru dan urapan mujizat pula. Makasih Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya berdoa hari ini firman Tuhan yang dibagikan betul-betul berupa sebuah pengurapan baru dalam kehidupan. Kita harus mengubah pikiran kita yang salah jikalau kita ingin melihat tanah perjanjian bagi setiap kita. Ganti itu pikiran. Semua pikiran yang menghalangi, yang merintangi. Jika kita rindu untuk merebut tanah Kanaan. Saya kasih judul hari ini paradigma Yosua. Waktu itu, di zaman itu, bangsa Israel mengalami sebuah fresh start. Permulaan yang segar. Garis mulai yang baru. Saya percaya tiap hari kasih setianya selalu baru setiap pagi. Mari kita allow atau mengizinkan Roh Kudus memperbaharui akal budi kita. Ada beberapa hal yang saya mau impartasikan yang berupa paradigma. Pergeseran paradigma di dalam jiwa kita agar kita mudah percaya, bukan mudah ragu. Agar kita kuat, agar kita termotivasi setiap hari dalam pekerjaan kita. Karena kita pegang janji. Dan supaya kita juga tidak tercerai-berai, terpecah belah. Kalau kita diberi orang-orang di dalam kehidupan kita, kita gandeng mereka. Kita ajak mereka, mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan memberikan kepada Anda dan saya, firman ini merupakan spiritual authority atau otoritas ilahi. Seperti tudung rohani, seperti topi, seperti helm lebih tepatnya, untuk melindungi Anda. Saya yakin hari ini Rema ini akan membawa kemenangan besar dan dahsyat dalam kehidupan Anda, kehidupan karir Anda dan keluarga Anda. Mari kita buka sama-sama Yosua pasal 6 ayat 1-6, jatuhnya Yeriko, sebuah cerita yang klasik. Saya baca ayat 1, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar dan masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Berikut adalah hukum perang di perjanjian lama. Tapi peperangan kita bukan melawan darah dan daging dan kita tidak pakai senjata jasmani. Kita tidak menggunakan persenjataan duniawi. Senjata kita adalah iman. Firman adalah pedang roh. Dan ketopong keselamatan. Ini semua kan tertulis di perjanjian baru di surat Paulus di Efesus. Tapi saya bahas dari perjanjian lama dulu. Semua perlengkapan ini tidak berubah dari zaman dahulu kala. Tuhan kita tetap sama. Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau zaman dulu, Yeriko yang temboknya itu beratus-ratus meter tebalnya, itu bisa runtuh. Oleh karena mujizat Allah, mujizatnya masih berlaku.
Tapi mari kita pegang prinsip-prinsip rohani di balik semua ini. Prinsip-prinsip ini adalah hukum rohani yang tidak kelihatan. Kita lihat ayat 1 dulu. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Di depan Yosua ada sebuah view atau sebuah pemandangan yang tidak mengenakkan. Yosua disuruh merebut tanah Kanaan, langsung ketemu gerbang besi. Nggak main-main, Yeriko itu bukan hanya temboknya tebal, tapi pintu gerbangnya itu tak mungkin bisa ditembus. Yeriko menutup pintu gerbangnya rapat-rapat. Pernahkah Anda melihat di depan sana Laut Merah? Kalau Anda melangkah, Anda pasti akan tenggelam. Karena bangsa Israel waktu itu juga nggak tahu kalau laut itu akan membelah. Siapa sangka tongkat Musa diangkat lalu terbelahlah. Ketika mujizat belum terjadi, iman kita ciut. Waktu kita melihat di depan kita itu pemandangannya mengintimidasi. Orang yang tidak punya iman, pasti yang dia lihat hanyalah panca indera. Karena dia nggak bisa lihat lebih dari itu. Nggak ada dimensi keempat yang dia bisa lihat. Tidak ada perkara supranatural di dalam bayangannya. Kalau tidak ada iman, ya tidak ada gambar di dalam jiwa. Kita nggak bisa membayangkan apa yang Tuhan sanggup lakukan lewat situasi ini dalam hidupmu. Kita lebih merasakan fear, rasa takut kita daripada kemampuan Allah. Dan yang kita imajinasikan, kreatif lagi adalah worry. Tahukah Anda bahwa rasa khawatir itu sebenarnya sangat kreatif sekali? Kekhawatiran itu tidak mudah loh. Itu butuh energi. Untuk khawatir itu kita butuh tenaga. Karena orang khawatir itu memikirkan apa yang iblis akan lakukan. Dan dia bayangkan skenario demi skenario di dalam otaknya. Hal-hal yang belum terjadi, tapi dia sudah yakini itu akan menimpa. Itu pasti akan tiba. Jadi dia bayangkan nanti aku pasti begini, mati aku. Masalah ini pasti masalah ini pasti tidak ada jalan keluarnya. Dan dia bayangkan dan dia mainkan replay lagi di sini. Dan dia percaya dengan segenap hati. Kok bisa? Buktinya hatinya gelisah, berarti dia percaya. Dia bayangkan terus apa yang setan akan lakukan. Dia bayangkan semua keputusasaannya. Itu cerita bergambar. Jadi worry itu bukan sebuah perasaan. Worry itu iman. Tapi iman yang terbalik, iman kepada setan. Tapi orang yang imannya kuat kepada Tuhan, tidak akan mudah terintimidasi. Di depan terlihat Yeriko menutup pintu gerbangnya, belum lagi kalau dia meneliti materi daripada gerbang itu mungkin besi atau baja. Wah, pikiran dia sudah pasti kalut, ini gak mungkin bisa ditembus. Tapi di ayat 2 berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, bayangkanlah, percayalah. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jangan bilang soal gerbang. Temboknya, jangan hanya melihat temboknya. Sudah lewat tembok, orang di dalam itu semua gagah perkasa. Yeriko itu isinya tentara-tentara pasukan khusus semua. Itu semua warrior itu. Itu semuanya orang-orang yang sudah mahir dalam ilmu perang. Tapi Tuhan kalau berkata, aku serahkan, itu temboknya, gerbangnya, orangnya. Kalau Tuhan bicara, itu semua. Yosua tidak mikir how atau bagaimananya. Kita seringkali kalau Tuhan janji kan kita pikir, but how is that going to happen? Tepatnya bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin terjadi? Yosua tidak gubris how-nya atau bagaimana. Dia lebih melihat who, siapa yang berbicara kepadanya. Imannya tidak terletak pada penglihatan. Dia punya rasa percaya bukan karena apa yang dia lihat dengan mata. Imannya timbul dari pendengaran. Ini sangat konsisten dengan perjanjian baru. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yosua.
Seluruh Yeriko ini kuserahkan padamu, dan dia percaya. Ini kunci mujizat. Percaya. Percaya saja, kata Yesus kepada seseorang yang akan segera menerima mujizatnya. Only believe and you shall see my glory. Percaya saja dan engkau akan melihat kemuliaan. Yosua memilih hari itu untuk mengikuti manusia rohnya, bukan manusia dagingnya. Meskipun panca indera adalah berkat jasmani yang Tuhan beri, tapi dia tidak mau hidup di bawahnya, dijajah olehnya. Karena hidupnya adalah oleh karena iman. Makanya dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Kuping di sini adalah instrumen yang lebih penting daripada mata kita. Agar supaya hidup kita penuh dengan iman yang luar biasa, iman yang supranatural, agar Allah bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita, buka telinga. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Pemandangan itu akan menggentarkan tentara siapapun dari pihak Israel. Tapi Yosua berpegang teguh pada janji. Dia berkata, ini yang kulihat. Betul, aku tidak sangkali. Tapi ini yang kudengar. Yang kulihat, bukan yang kudengar. Yang kudengar, tak sama dengan yang kulihat. Aku percaya apa yang kudengarkan. Aku tidak mempercayai apa yang di depan mataku. Aku lebih pegang janji. Aku percaya kepada Tuhanku. Peperanganku bukan melawan darah dan daging. Maka yang tidak kelihatan itu lebih besar daripada yang nampak mata. Aku percaya kepada kuasa Allah. Itulah paradigma Yosua. Makanya dia punya kaki-kaki kuat. Ya. Itu dia sudah berdiri di atas fondasi yang teguh. Makanya Yesus berkata, kalau kamu percaya pada firman dan melakukan, orang yang membangun rumah seperti itu membangun di atas batu. Tetapi orang yang percaya mendengar firman tapi nggak percaya, apalagi ragu dan tidak melakukannya tentunya, orang itu membangun rumahnya di atas dasar pasir. Kenapa kita gampang goyah? Kenapa kita gampang terintimidasi? Kenapa kita mudah worry? Karena iman kita nggak kuat. Iman itu bukan rasa percaya, di-push iman atau kita terus berpikiran positif, bukan. Iman itu akan muncul sendirinya kalau ada firman di dalam diri kita. Pada saat situasi atau kondisi tertentu menabrak kita, kalau firman ada dalam diri kita, dia tiba-tiba menjadi iman yang kita perlukan untuk situasi itu. Iman itu gak perlu kita harus kuat-kuatin, gak perlu. Iman itu akan kuat sendiri, recharge sendiri, dia akan self-charging. Makanya itu perlu kita makan firman. Sebab orang yang kuat imannya gak akan gampang goyah dalam kehidupan. Menghadapi segala keadaan, biasanya orang seperti itu udah limbung dia. Tapi orang tertentu, karena imannya kepada Tuhan, dia tidak goyah. Seperti apapun yang nabrak dia tidak akan bergeser dari pengharapannya. Malah apapun setiap senjata yang ditempa melawannya tidak akan berhasil. Kadang-kadang kita iri melihat orang itu kok bisa gitu ya imannya ya. Itu gak sehari, gak semalam. Itu disiplin rohani yang terus-menerus tak berhenti. Tapi waktu situasi dihadapi, dia sudah ready. Kita kan lain. Kalau kita tidak beriman, kita tidak pernah memberi jiwa kita makan. Yang kita makan hanyalah makanan yang keluar ke jamban. Tapi kita tidak pernah makan firman, kita tidak pernah sungguh-sungguh membangun manusia roh kita dengan berbahasa roh setiap hari, dengan mencari wajahnya, memuji-muji kebesarannya, menceritakan perbuatannya. Waktu kita lakukan itu, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Waktu kita memuji-muji Tuhan dengan sengaja tiap hari cari wajahnya, Tuhan itu bertata di atas masalah kita. Bahkan sebelum masalah itu tiba, Tuhan sudah ada di sana. Sehingga masalah itu datang, kita sudah siap menghadapinya. Dan karena kita terus mengisi diri dengan firman, nggak butuh kita isi. Nggak heran manusia rohnya kuat. Ketika kondisi tertentu datang tidak diundang. Yang namanya problema kan selalu gitu datangnya. Waktu itu terjadi, tiba-tiba iman kita tidak goyah. Kita tidak runtuh, tidak roboh. Kita tidak terombang-ambingkan. Saya waktu melihat Yosua ini, dia nggak tahu nanti dia akan ketemu dengan gerbang. Tapi waktu dia ketemu, bukannya dia goyang, tapi dia percaya pada Tuhan. I love this. Kalau Anda mau menggapai janji, apapun juga yang Tuhan katakan itu menjadi milik Anda di dalam janji-janjinya,
Paradigmanya harus berubah dulu. Sedia payung sebelum hujan. Jangan tunggu kondisinya datang lalu baru berkata, aku mau imani ya. Nggak. Iman terus dibangun tiap hari, daily. Nggak sesekali atau ketika dibutuhkan. Kita harus membangun manusia roh kita. Saya ubah paradigma kita ya. Kalau kita mau berjalan ke depan nanti, apapun juga yang menjadi tanah Kanaan atau tanah perjanjian Allah dalam kehidupanmu, kalau Anda mau merebutnya, belajar untuk melatih kepercayaanmu pada Tuhan setiap hari. Percaya kita bukan karena melihat tentunya, tapi karena mendengar. Lihat ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Gak boleh banyak-banyak. Prajurit itu mengedari kota itu sekali saja, sehari sekali. Tapi itu pun pasti kilometer-kilometeran jauhnya. Karena Yeriko itu kota besar, zaman dulu metropolitan. Itu berarti kalau jalan begitu pun pasti sudah bakar kalori. Tapi nggak boleh nafsu, nggak boleh ngotot, nggak boleh berlebihan. Tuhan nggak pernah memanggil kita jadi ekstrim. Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang konsisten. Tuhan suruh prajurit-prajurit itu semua, jangan ada yang bolos. Setiap prajurit bersama-sama berbaris harus mengedari kota itu sekali saja sehari. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Sehari sekali selama 6 hari. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Saya luruskan dulu ya. Banyak kesalahpahaman tentang cerita Yeriko ini. Begini, kita kalau ditanya berapa kali Yeriko itu dikelilingi, kita berkata 7. Bukan, 7 kali itu pada hari yang ke-7. Ya. Tapi setiap hari mereka mengelilingi sekali selama 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari, sehari sekali. Berarti 6 kali. Hari ke-7 mereka akan keliling sekali lagi, tapi 7 kali. Karena itu adalah hari finalnya. Jadi Yeriko dengan kata lain dikelilingi 13 kali. Tapi 7 kali pada hari terakhir. 13 kali dikelilingi. Kenapa 13 kali ya? Saya tidak mau terlalu membuat angka itu terlalu ada maknanya. Pokoknya kalau Tuhan bicara just trust and obey. Udah gitu aja. Nggak ada signifikannya mau 13 kali, mau berapa kali, sudah nggak perlu ada signifikannya. Asal Tuhan berkata mau sekali kek, 7 kali kek, 13 kali kek, 70 kali 7 kali kek. Lakukan saja kalau Tuhan yang berkata. Just do it, lakukan. Saya jadi ingat mujizat Yesus yang pertama di Kana mengubah air jadi anggur kan ibu Yesus yaitu Ibu Maria. Dia berkata pada para pelayan-pelayan, pokoknya ya, putraku itu ngomong apapun kalian lakukan. Lakukan saja. Mereka menurutinya, alhasil air jadi anggur, para tamu-tamu tidak kehabisan wine. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang suka superstisi, angka 13 takutlah, harus tanggal-tanggal tertentu, tanggal-tanggal baiklah. Coba renungkan, ini ada angka 13 di sini. Ini angka bagi dunia bad luck kan? Angka keapesan, malah justru jadi angka kemenangan. Di saat itulah Israel pertama kali meruntuhkan Kanaan dan merebut tanah perjanjian. Jangan percaya yang gituan lah, percaya firman aja. Firman itu yang bisa diandalkan. Semua superstisi, takhayul, cerita dongeng nenek moyang, itu karena zaman dulu orang belum punya pengajaran Kristus, mungkin Injil belum diberitakan. Anda sudah lebih tahu. Kita semua sudah kenal Yesus. Dan kita sudah pernah mendengarkan firman. Udah jangan percaya yang gituan. Tapi setelah 13 kali itu dikelilingi selama 7 hari, runtuh pula lah akhirnya Yeriko. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat 3? Sehari cuma sekali, gak boleh nafsu. Nanti hari ke-7 jaga stamina dulu. Nanti kita akan maksimal di hari terakhir 7 kali. Kita akan kelilingin kota itu. Berarti setiap hari kan ada masalah sendiri kan? Masalah sehari untuk sehari kan? Setiap hari itu ada porsi berkatnya sendiri. Setiap hari juga ada porsi salibnya. Jangan mengeluh
untuk setiap beban masalah kita hari ini. Dan kita belajar untuk jalan dengan Tuhan tiap hari. Yang penting kita siap banting tulang. Tiap hari itu kita siap untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tiap hari kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Tiap hari juga kita siap untuk berjuang. Semua prajurit gak boleh ada yang bolos. Setiap orang harus mengedari kota itu sekali. Karena itu jangan kurang, jangan lebih. Kalau ikut Tuhan itu harus pas. Jangan berlebihan, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang fanatik. Jangan dikurangi, Tuhan tidak suka orang yang kompromi. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan itu bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi, sesuai dengan kehendaknya. Jangan apa yang baik menurut pandangan Anda atau menurut hemat manusia. Kalau kita mau mentaati Tuhan itu taatilah dia dengan sempurna. Tidak ada orang yang sempurna saya ngerti, tapi kalau kita mentaati, jadikan goal kita itu mentaatinya dengan sempurna. Jangan sengaja kompromi atau jangan berlebihan. Jangan lakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Nanti setelah kita melakukannya, lalu kita merugi karenanya, lalu kita kecewa. Tuhan tidak pernah perintahkan kok. Tapi kalau Tuhan sudah beri instruksi, tolong jangan di-courting, jangan di-discount, jangan dikurangi. Tiap hari itu ada porsinya sendiri, baik itu ketaatan, baik itu kerja keras. Every day itu ada kuotanya. Dan masalah yang Tuhan izinkan hari ini juga ada batasnya. Bukan hanya masalah itu ada tanggal kadaluarsanya. Setiap hari masalah itu ada kiloannya. Tuhan tidak akan mengizinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu batas-batasnya. Jadi kalau kita rasa persoalan kita itu berat, saya sudah nggak tahan. Selama kita masih bisa menahannya berarti masih di bawah kekuatan. Kadang-kadang kita merasa sudah sungguhan aku nggak tahan. Udah benar-benar hari ini nggak tahan. Buktinya Anda masih berdiri. Buktinya Anda masih hidup. Buktinya Anda masih bisa berseru kepada Tuhan sekalipun nggak tahan. Berarti masalah itu masih di bawah kekuatanmu. Cuman perasaan kita aja yang berkata, ini sudah melebihi kekuatanku. Kalau Anda baca ini, kita langsung ngerti bahwa setiap hari ada porsinya. Kita lihat ayat 5. Apabila sangkakala, tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kalau Anda baca ayat 5 ini, Yosua menyerukan persatuan. Nanti ya, pada waktu sangkakala atau shofar ya, itu alat musik Israel, waktu dibunyikan dengan panjang tanda perang, haruslah seluruh bangsa ini bersorak dengan sorak yang nyaring, artinya in one unison atau bersorak dalam satu suara. Bersorak dalam satu persatuan, baru tembok itu akan runtuh. Dari ayat 5 ini, saya melihat titik berat firman tentang roh persatuan. Kalau kita mau melihat breakthrough atau terobosan yang supranatural di hidup kita, baik itu dalam keluarga atau di dunia kerja, termasuk di dalam gereja, dalam pelayanan dan ministry kita, nggak bisa ditawar. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara seiman hidup bersama dalam rukun. Harus ada persatuan. Kalau orang tua mau melihat anak-anaknya tumbuh dewasa sebagai orang yang takut akan Allah, dan juga punya gambar diri yang baik, punya gambar hidup yang sehat, orang tua juga harus satu suara. Jangan sampai papa berkata iya, mama berkata tidak, dan sebaliknya. Apapun yang ditiupkan bersama-sama bersorak dengan sorak yang nyaring bersamaan. Di situ ada Tuhan. Tentunya ada persatuan yang salah. Sama-sama rampok bank. Itu juga persatuan. Tapi persatuan dalam dosa, dalam kriminalitas itu yang disebut dengan partners in crime atau mitra kerja, mitra kejahatan. Persatuan yang seperti itu juga pernah terjadi dan Tuhan porak-porandakan, namanya Menara Babel. Dalam kejahatan pun persatuan ada kuasanya. Tapi Tuhan tidak berkenan, Tuhan gagalkan.
Tapi persatuan dalam kebenaran itu yang Tuhan inginkan. Di dalamnya ada kuasa. The place of agreement is the place of power. Tempat sepakat adalah tempat berkat. Tempat kita itu agree atau kita itu bisa sehati, di tempat itu ada kuasa ilahi. Orang tua juga harus sama. Kalau papa berkata tidak, mama juga berkata tidak. Papa berkata, ayah berkata iya, ibu berkata iya pula. Nanti kalau mau beda pendapat, di balik tirai aja, jangan di depan anak-anak. Tapi sekali keluar di depan anak, shofarnya satu, tiupnya satu nada, jangan dua kunci, nanti fales di hadapan Allah. Company juga sama, perusahaan tidak boleh ada kebijakan yang tabrakan. Perlu duduk sama-sama. Kenapa kok berkat itu tercuri terus? Kadang-kadang Anda pikirkan, ini paradigmanya. Kenapa kok nggak bisa melejit? Kadang-kadang memang belum waktunya, saya tahu. Ada kalanya kita memang harus menghadapi situasi di mana kita tidak bisa tidak, kita harus pikul salib. Misalnya orang lain main curang, kita nggak ikut-ikutan, ya kita akhirnya terbelakang. Yang kayak gitu anggaplah kemuliaan. Karena Anda menderitakan, orang seperti itu menderita karena kebenaran. Tapi itu pun nanti akan ada pembelaan kok, ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu goyah dan kakinya terus goyang. Nggak akan. Tuhan pasti akan angkat tanduk orang benar dan patahkan tanduk orang fasik. Ada yang namanya pekerjaan yang tidak bisa sukses karena belum waktunya atau karena memang sedang mengalami aniaya. Tapi tolong diuji, beda-bedakan rohnya. Tapi ada situasi di mana pekerjaan Anda tidak bisa melejit karena tidak ada kesepakatan. Gimana kerajaan itu bisa utuh jikalau bukan runtuh, jikalau dia tercerai-beraikan. Bahkan Yesus pun berkata, ya kan, satu kerajaan kalau dia terpecah belah tidak akan bisa berdiri. Tidak heran, pelayanan juga tidak bisa berkembang. Gereja juga tidak bisa bertumbuh. Kalau isinya di dalam berantem melulu. Karena di sini di ayat 5 diajari Tuhan sudah memberikan pakemnya, Tuhan sudah memberikan standarnya. SOP, standard of procedure, standar prosedur Tuhan di dalam peperangan di Kanaan. Tuhan berkata, kalau kamu mau menang, kamu harus bersatu. Waktu berseru bersama-sama, tembok itu pasti akan runtuh. Itu paradigma yang baru. Karena zaman dulu bangsa Israel tercerai-berai, mentalitas mereka budak. Everyone, setiap orang, pokoknya demi kepentingannya. Bayangkan zaman itu kalau mereka dibagi sembako gitu, pasti rebutan kalau perlu injak-injak saudaranya. Bangsa Israel kan gitu, ketika Musa bela salah satu yang dibuli oleh orang Mesir, sampai terbunuh. Esok harinya mereka berantem. Mereka berantem sendiri, tadinya mereka dibuli. Mau dilerai sama Musa yang muda, pangeran Egypt atau pangeran Mesir itu. Mereka malah justru mencerca dia. Apa kamu mau bunuh kami juga, seperti yang kau bunuh kemarin orang Mesir itu? Kaget Musa. Mereka tidak ada persatuan, tidak ada solidaritas, tidak ada perasaan bersaudara, nasionalismenya pun kurang. Sehingga ketika apa-apa mereka hanya mikirkan kepentingannya. Survival mode atau mode bertahan. Nggak ada loyalitas. Tidak ada perasaan care dengan seseorang dengan yang lainnya. Setiap orang untuk dirinya. Diubah sama Tuhan. Generasi ini yang masuk Kanaan. Kalian nggak boleh begitu. Nanti kalau kalian berseru berbarengan. Tembok itu akan runtuh kalau kamu bersatu. Ini sebuah paradigma yang baru. Harus sehati. Terakhir ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka. Tunggu ya, kok Yosua bin Nun tidak memanggil tentara ya? Ayat berikutnya nanti yang tidak kita baca, tentara mulai masuk dalam gambar. Kemudian Yosua bin Nun memanggil imam, itu pendeta di perjanjian lama. Dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian ini, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala. Dipilihnya 7 orang imam dari antara semua imamat yang ada, untuk membawa tanduk domba di depan tabut Tuhan. Bawa tabut, bawa syofar. Ini suatu paradigma yang baru. Zaman dulu mereka bergantung pada tentara. Yang mereka takuti apa? Kereta kudanya Mesir. Waktu mereka sudah terjepit antara pasukan Mesir di belakang dan Laut Merah di depan. Mereka sudah nggak bisa mikir lagi. Udah kalap, udah panik. Bagi mereka kuda adalah kekuatan. Tapi waktu zaman Yosua, padahal Yosua sendiri adalah seorang prajurit.
Yosua pilih dulu imam. Dia tahu bahwa kekuatan Israel tidak terletak pada senjatanya, tapi pada kerohaniannya. Yosua mencari tudung rohani karena Yosua bukanlah suku Lewi. Yosua itu suku Efraim, suku prajurit, suku jenderal, tentara semua. Sekalipun dia adalah presidennya dari para budak yang keluar dari Mesir itu untuk menggantikan Musa. Namun Yosua tahu bahwa dia butuh pastoral blessing, butuh berkat imam, berkat imamat. Dia perlu spiritual covering atau tudung rohani. Baru pertama kali di pasal 6 ini terjadi warna yang berbeda bagi bangsa Israel yang dulu kayak gitu. Sekarang Yosua menegakkan suatu prioritas baru. Bahwa sebelum kita perang atau apapun juga yang kita mau lakukan dalam segala usaha kita, cari dulu tudung rohani. Minta pastoral blessing dulu. Luar biasa, ini ilmu perang apaan? Makanya mereka adalah bangsa pilihan. Beda sekali dengan orang Filistin yang percaya pada monopoli besi. Yosua mengajarkan pada bangsa Israel bahwa first thing first, harus ke gereja. Harus ke gereja, beribadah. Karena ini perjanjian lama, belum ada gereja, ini adalah aplikasi perjanjian baru. Tetap tentunya ya, tidak semua gereja berada di halaman yang sama, demikian pula tidak semua hamba Tuhan. Sebanyak di luar sana uang asli, tetap dimanapun juga akan ada uang palsu. Sebanyak gandum di luar situ, tetap akan ada lalang di mana-mana. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan kejelian dalam roh Anda. Sekalipun kita pernah dikecewakan mungkin, atau kita pernah salah jalan dalam hal ini, janganlah kau trauma. Prinsipnya belum berubah dan tak akan berubah sampai Tuhan datang. Sampai kapanpun Yosua yang dilanjut nanti di zaman perjanjian baru oleh Yesua, yaitu Yesus, tetap mengajarkan kita, cintakan rumahku, menghanguskan aku. Tetap rumah Tuhan adalah pilihan. Sekalipun banyak sekali pemalsuan yang terjadi, bisa jadi, wong namanya di dunia ini kawean gak sedikit, dalam setiap produk selalu ada, tetap prinsipnya tidak berubah. Tudung rohani itu tetap adalah otoritas ilahi. 4 hal yang saya akan rangkumkan, Anda bisa catat. Paradigma Yosua sebagai berikut yang kita sudah pelajari. Percaya bukan karena melihat, tapi mendengar, nomor 1. 2, hargai porsi hari ini. Setiap hari edari sekali, ya kan? Dan siap kerja keras. Itu prajurit semua kepanasan itu. Terik matahari Yeriko itu panas teriknya. 3, harus kompak satu suara. Jika ingin terobosan, itulah paradigma yang baru. Harus bersatu. 4, ini tidak kalah penting. Meskipun sekarang semakin berkurang popularitasnya karena terlalu banyak orang yang dikecewakan, terlalu banyak contoh yang salah, yang tidak menjadi teladan, termasuk kemunafikan. Setan itu pintar, dia tahu gimana caranya untuk nyolong sesuatu di antara umat Tuhan, yaitu kalau mereka tanpa ketopong. Ketopong keselamatan salah satunya adalah spiritual authority atau berkat imam. Kalau kita kecewa, kita trauma, setan tahu bagaimana menggugurkan iman. Saya tetap harus menegakkan karena ini firman. Tudung rohani lebih berharga dari perlindungan tentara. Catat itu. Masih ada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan yang murni. Saya berdoa supaya jalan Anda ketemu. 4 hal ini engkau catat. Paradigma ini engkau terus renungkan. Hari-hari ke depan dalam setiap keputusan, tolong lakukan firman. Tuhan mengasihimu. Haleluya. Angkat tangan, terimalah. Semua berkat ini dalam firman Tuhan, paradigma baru sudah tertancap di dalam benakmu. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, damai sejahtera dalam nama Yesus. Amin.